Ya, Palisade ya. Ini mobil pertama kali keluar yang facelift itu 2022 akhir pas Gias, cuma unitnya susah. Akhirnya gue dapetnya di 2023 awal. Tapi platnya bulan 6. Dan mobil ini juga ya, kalau kalian cari di marketplace sekarang harganya udah 800-an. Ya, kalau kalian hoki dapat 700-an, dan yang sebelum facelift itu udah bisa dapat di angka 600-an, tapi lagi-lagi kebalik tergantung kondisi. Dan mobil ini sudah jalan 66.000 km ya. Jadi kita bisa bahas ya, kira-kira setelah dipakai 2 tahun atau 66.000 km ya, artinya kemarin HRV 3 tahun 64.000. Ya, ini lebih banyak kilometernya. Dan memang ini selain kita sewakan, kadang-kadang kita pakai juga. Dan ini mobil yang kalau misalkan gue bolak-balik Klaten, gue paling seneng pakai ini. Kenapa? Karena pertama nyaman suspensinya, dan yang kedua irit ya, meskipun isinya kita tetap pakai Dex ya. Jadi nggak irit-irit juga sebenarnya kalau kita ngomongin secara cost bensin ya, dieselnya maksudnya ya, bahan bakar lah. Nah, coba pertanyaannya, setelah 66.000 km 2 tahun, apa aja masalahnya dan apakah mobil awet atau enggak? Ya, kita bahas dulu. Kita mulai dari depan aja kali ya. Ini ada beberapa yang udah gue ubah, tapi minim sekali ya, karena gue nggak melakukan banyak modifikasi di mobil ini. Gue agak sebel sama ininya warna silver, jadi gue ganti warna hitam. Ini kebetulan mobilnya agak kotor aja karena belum kita cuci. Dan di bawah kita kasih lampu fog lamp kuning kecil aja, mini Proji tapi cuma satu mata. Jadi dia punya lampu, ini juga sebenarnya lampunya gue ganti. Cuma kan putih ya, jadi kalau buat kabut itu nggak tembus, kita tambahin yang kuning di bagian bawah. Dan ini grillnya dari sananya sudah seperti ini, jadi udah blackroom dari sananya. Nah, cuma kita tambahin blackroom tambahan ya. Jadi di bagian sini kita kasih blackroom lagi, tapi ternyata dia lama-lama ini ya, kopek ya. Gue tanya ini stiker atau apa sih? Bukan, ini katanya dicat. Cuma lama-lama catnya nggak nempel kalau ke chrome ya. Sebenarnya chrome-nya keren, cuma biar lebih kelihatan kayak pejabat. Biar kelihatan kayak yang XRT ya, jadi dibikin hitam aja, termasuk atas juga dibikin hitam ya. Cuma nanti ini kita beresin semua lah. Jadi kalau buat teman-teman yang punya Palisade mau dihitemin, sebaiknya kayaknya di stiker aja deh dibandingkan dengan dicat ya, karena cat lama-lama dia kelupas seperti ini. Bawahnya juga nih silver-silvernya kita hilangin, cuma peleknya itu masih standar. Ban sudah pernah ganti karena ban sebelumnya itu sudah habis, dan habisnya juga makan dalam karena depannya itu dibikin agak camber ya. Jadi mobil-mobil zaman sekarang itu dia dibikin camber negatif, kalau misalkan belok dia itu bakalan tegak, dan permukaan ban yang kena itu jadi semuanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mobil balap lihat kan pada cambernya kan ekstrim kan. Nah, kalau ini cambernya sedikit aja, dan rata-rata ya kayak CRV segala macam itu camber negatif semua sih. Nah, jadi ini ban sudah pernah ganti, dan kemarin kita baru aja kempes, tapi nanti kita ceritain ya yang sebelah kiri ya, belakang. Nah, terus mobil ini juga sudah kita tambah peredam, karena gue punya audio yang kemarin menang kontes ya, lumayan ratusan juta audionya. Itu gue pindah dari pertama kali di Veloz, kita dapat 3 piala, habis itu pindah ke Expanded Cross, habis itu kita pindahin ke sini. Ya makanya termasuk peredamnya ini kita tambahin. Sebenarnya nggak usah tambah peredam, buat mobil ini sudah bagus ya peredamannya, terutama kacanya pun juga sudah pakai double glass. Nah, tapi karena dia karetnya ditambahin lagi dalemannya, jadi kalau untuk pintu, ya ini udah oke nih. Yang belakang nih karena mungkin nggak terlalu sering ya, jadi untuk pintunya ada tenaganya sedikit biar dia nggak mantul. Karena kalau kita lemes gitu ya, tuh mantul dia. Karena karetnya dikasih tambahan buat peredaman. Tapi sebenarnya kalau kalian punya Palisade, nambah peredam nggak penting-penting amat, karena emang bawaannya sudah kedap suara. Nah, ini yang gue bilang nih, ya kan, terkelopek ya, nanti kita akan betulin. Terus kalau untuk kaki-kaki, dari awal sampai baru kaki-kaki belum ada peremajaan sama sekali, masih awet. Jadi kalau kalian ikutin vlog gue yang Santa Fe itu juga kaki-kakinya awet banget loh. Gue sampai 140.000 km belum pernah ada yang diganti kecuali shock breaker. Jadi biasanya Santa Fe itu gue pertama kali dapat Santa Fe itu kilometer 50 ribuan, di 60 ribuan gue ganti shock breaker semuanya depan sama belakang ya. Pas diganti itu rasanya langsung jadi enak banget kayak baru. Di tol itu wah mantep. Nah, ini gue coba ya, udah sampai 60.000 km, shock breakernya masih bagus, rasanya masih kayak Palisade baru ya. Jadi ini benar-benar 66.000 km sering keluar kota, kayak kaki semuanya masih original kecuali ban sama kampas rem. Kita kasih blackroom lagi di bagian sini, tapi bagian sininya nih udah mulai agak-agak terkikis ya. Ini kita hitamin juga dan kelihatannya jadi lebih keren sih. Gue lebih suka Palisade tuh hitam gini dibandingkan dibikin silver-silver bawaan aslinya. Ya, belakang juga sama aja, nggak ada yang aneh-aneh, semuanya masih normal.
Dan audionya kita bikin serapih mungkin. Karena gue pengen tetap ada bagasi, makanya audio juga dibikin minimalis ya di bagian bawah sini. Padahal nih barang-barangnya bagus semua, sama subwoofernya. Ini ada gedukan sedikit di sini. Sebenarnya di bawahnya ada subwoofernya. Ini bawaan dari Infinity, tapi audio standarnya jujur aja untuk sebuah mobil harga 1,2 M sekarang agak mengecewakan. Ya, jadi nggak ada salahnya punya Palisade di upgrade. Subwoofernya juga diganti sama yang lebih bagus. Terus ini kita buka ya. Wah, agak kotor sedikit ya. Ini tuh di dalamnya ada prosesornya sama ada amplinya lagi. Jadi amplinya itu ada 4 sama di bawah ini ada prosesornya. Nah, di bagian sini ini untungnya sama Om Yanto ya. Dia itu dikasih lobang buat akses si baut ini. Karena baut ini adalah satu-satunya akses buat nurunin si ban serep. Jadi kalau misalkan kita kempes, kemarin ban gue kempes ya. Untungnya dia punya TPMS ya. Gue bersyukur banget mobil-mobil zaman sekarang 300 jutaan, 200 jutaan udah ada TPMS ya. Karena kalau nggak ada TPMS mungkin bannya rusak dan nggak terselamatkan. Mobil-mobil zaman sekarang itu sasisnya bagus. Jadi kalau dia kempes bannya itu nggak terlalu berasa di handling dan naikannya gitu. Nah ketika mobil salah satu bannya itu kurang angin, kita pakai jalan apalagi dipakai ngebut, itu kan tire wallnya, pinggiran bannya itu yang harusnya tegak, itu jadi blenyot kan. Nah di dalam ban itu ada kawat. Nah ketika kawatnya itu begini-begini, lama-lama kawatnya putus, akhirnya pecah bannya. Jadi kalau misalkan kalian nemu itu kejadian di Innova Zenix banyak ya, yang pinggiran tire wallnya itu habis. Nah itu salah satunya karena kurang angin. Nah, makanya mobil 600 juta nggak dikasih TPMS itu gimana ceritanya. Nah terus kan dia terlalu ke bawah ya. Gimana caranya bukanya? Ternyata sama Hyundai sudah disiapin. Jadi ini ada extension. Gua kira extension ini buat apa namanya, busi. Tapi kan nggak ada businya di mobil diesel. Ternyata ini ditolokin ke sini ya. Habis itu baru kita puter pakai ini. Nah baru deh kita bisa buka si ban serepnya. Jadi meskipun sudah pasang audio segala macam, ini terima kasih buat Om Yanto, ternyata dia sudah memikirkan kalau kita kenapa-napa di jalan. Dan alhamdulillah kemarin kita ada aja lebaran malah ban kempes ya. Udah kita tambal pakai tip top. Dan sekarang kita sudah tambal tip top dan sudah kembalikan lagi bannya ke awal. Nah, tuh, tetap rapi. Dongkrak juga masih ada, segala macam masih ada. Dan dia punya spare tire itu yang full size dan peleknya sama beneran. Cuman yang ban serepnya itu nggak dikasih TPMS. Jadi waktu kita pasang itu TPMS-nya nyala tuh di speedometer, ya kan? Karena nggak ada TPMS ya bagian belakang kirinya. Cuma pas kita pasang kembali, ya kan, ini ban aslinya dengan TPMS ternyata tetap speedometernya ada tulisan TPMS-nya. Itu tinggal kita bawa ke Hyundai, tinggal di reset gratis, udah aman lagi. Sama mungkin buat teman-teman yang punya Hyundai, kadang-kadang TPMS-nya suka nyala merah kan. Nah, itu kalau nggak banyak kempes, dia itu kalau ada di bawah 34 atau 33 PSI, dia masih suka nyala. Solusinya adalah naikin ke 35, bawa jalan. Jadi kalian nggak perlu ke Hyundai minta reset, naikinnya ke 35, udah nanti ia hilang sendiri. Karena itu buat standar safety mobil mereka. Jadi yang namanya tekanan ban kan kadang bisa naik bisa turun kan ya, tergantung dari cuaca, atau kalau misalkan kalian suka parkir di ubin tuh kan dingin tuh, biasanya dia turunnya bisa sampai 2 sampai 3 PSI. Nah karena itulah makanya dia ngasih safe spotnya itu di 35 PSI. Udah naikin ke 35, jalan nanti hilang sendiri. Itu kejadian di semua Hyundai termasuk Ioniq dan kawan-kawannya, termasuk di Palisade. Nah, cuma ternyata karena kemarin kita sempat beberapa hari pakai mobil ini tanpa ban ban serep, kita pakai ban serep doang, ban itu kempes kita tetap bawa gitu ya. Tapi sebenarnya lebih enak itu pakai tire repairment kit ya, karena tinggal diisi pakai cairan segala macam, kita nggak perlu ngedongkrak, nggak perlu ganti-ganti ban, itu bisa dipakai sampai 80 km per jam. Habis itu kita cari tempat tambelan tip top terdekat, habis itu tinggal di bekas itunya digosok, tempel, udah selesai, bisa jalan lagi. Ya sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya, tapi kita nggak duduk ya, karena ya kalian udah tahu lah ya video Palisade yang gue pernah bahas seperti apa. Tapi sepanjang perjalanan ya, ini mobil kan warna aslinya putih ya.
Jadi kebayang gampang banget kotor kan? Tapi ternyata selain dia gampang kotor, tapi ternyata gampang dibersihkan. Jadi dia pakai kulitnya nappa leather. Gue pikir nappa leathernya tuh bakalan susah buat dibersihin dan ngeflek. Enggak, ternyata ini dibersihinnya gampang sekali ya. Pakai APC biasa digosok, pakai yang halus itu cepet banget bersihnya. Jadi buat teman-teman yang punya Hyundai warna putih itu nggak perlu ragu ya, karena ternyata dibersihinnya lebih gampang dibandingkan dengan bahan kulit putih yang lain. Ya, tinggal bawa ke auto netcare udah beres lah pokoknya. Sama ya, kita pakai ini nih, karpet dari Frontier ya, bagus, jadi nggak perlu pakai karpet dasar lagi. Nah sama paling ini kalau kita sering bawa barang, lama-lama dia lemes kayak gini. Nah kalau dia lemes, kita tinggal bawa ke Om Ferry, minta dikencengin lagi aja biar nggak letoy seperti itu. Atasnya ini bukan kotor, ini sebenarnya bersih, tapi memang kalau kena garis gitu dia kayak ngebekas gitu. Nggak kotor ini, tadi gue udah cek ya. Dan kalau kita di tempat yang agak gelap gitu ya, itu makin kelihatan ininya, garis-garisnya. Padahal ini bersih loh. Nah, tapi memang ketika gua naik Palisade ya, karena gua udah biasa naik yang putih, pas kita masuk ke dalam interior warna merah atau hitam, itu rasanya jadi kayak kurang mahal dan suram-muram burem gak sih? Kalau biasa yang putih tuh kayak kesannya lega, lebih mewah, dan lebih enak. Coba yang punya interior warna putih gimana? Komen di bawah. Oke, sekarang kita bahas yang lain nih. Jadi, si Palisade ini dia punya garansi elektronik, listrikan, dan kawan-kawan itu 2 tahun aja ya. Dan sayangnya kita sudah mengalami hal yang kurang baik di sini karena kamera 360-nya itu yang sebelah kiri itu kadang bener, kadang rusak seperti ini. Katanya sih biasanya soketnya atau fleksibelnya, karena kameranya itu kadang-kadang itu masih bagus. Jadi entah kenapa kadang-kadang bisa bagus, ya kadang-kadang jelek. Nah coba kita buka-buka begini, jangan-jangan tiba-tiba jadi bagus gitu. Ya itu sih. Dan kalau mau ganti itu harganya 6,9 juta, jadi lumayan mahal ya. Itu aja sih. Ya sih itu doang sih. Terus panel-panel silver yang ada di bagian door trim itu karena pemakaian dia lama-lama warnanya pudar tuh. Jadi sebelah kanan sini lama-lama pudar. Jadi mesti di repaint lagi. Udah sih, udah itu doang. Bunyi kriat-kriat nggak ada, ya kan? Nggak ada rattle. Terus paling itu kacanya pernah kena stone chip, udah kita benerin ya. Kita nggak ganti, kita cuma pakai jasa yang datang ke rumah 300.000 terus stone chipnya langsung hilang dan nggak kelihatan kan? Udah. Soal paling yang gue bilang tadi TPMS-nya. Nah, tapi memang memelihara mobil ini itu nggak sulit-sulit amat gitu. Karena yang pertama ini mesin 2200 cc diesel itu mesin yang sudah lama sekali. Dipakai di Santa Fe dari tahun 2013, kemudian juga dipakai di Staria, dipakai juga di Sorento diesel, ya kan. Jadi nggak cuma di brand Hyundai doang, tapi di Kia pun juga dipakai. Dan mesin ini juga terkenal bandel ya. Gua nggak, selama pakai Santa Fe sih nggak pernah ada masalah sama mesin ya. Cuma paling kalau misalkan kalian udah ke kilometernya tinggi, perhatikan cooling sistemnya. Jadi cooling sistemnya itu seperti hal yang mobil-mobil tua pada umumnya, selang-selangnya dan kawan-kawan itu juga mesti diperhatikan. Oh, sama ini. Mesin ini kan dia punya turbo yang gede banget busnya. Ya. Jadi selang-selangnya itu untungnya dia bukan dari plastik ya. Jadi dia selangnya selang karet biasa. Itu kadang-kadang suka lepas tuh kalau di Santa Fe. Kalau kilometer ada 100 ribuan. Nah, itu nggak perlu panik. Memang pas lepas itu RPM jadi terbatas. Udah gitu larinya nggak ada. Nah, kalian tinggal melipir aja. Cari mana selang yang copot. Tinggal dikendorin klemnya. Pasang lagi. Kencengin lagi. Nah, itu gue pernah kejadian di Santa Fe gue yang di tahun 2013 kemarin. Ya, itu kejadian 2 kali. Ya, jadi yang pertama itu bingung apanya, ternyata cuma itu doang. Dan yang kejadian kedua gue nggak pusing, gue bisa ngerjain sendiri, udah langsung jalan lagi. Nah, Santa Fe gue yang 2016 itu kebetulan nggak pernah kejadian karena gue rajin ngencengin. Di mobil ini sih belum pernah gue kencengin ya. Cuma karena ini masih 2 tahun, kilometer masih 66.000, harusnya sih aman gitu. Paling itu doang gitu yang jadi penyakit. Terus di Santa Fe dari yang gue denger di forum-forum ya, turbonya dia kan pakai VGT ya, variable geometri turbo, dan dia pakai eVGT, jadi aktuatornya itu dia pakai elektrik. Nah, aktuator elektriknya itu yang kadang-kadang suka gosong
Jadi si turbonya itu pas, jadi kan VGT itu kan kayak sirip ya, kayak apa ya, kayak bentuknya tuh kayak kipas, tapi sebenarnya fungsinya itu kayak sirip. Jadi ketika turbonya itu lagi di kecepatan rendah, kan anginnya sedikit ya yang keluar kan, dia kan digerakin sama exhaust ya, jadi gas buangnya sedikit. Nah, dia itu bikin siripnya jadi kecil, sehingga kalau kita pakai selang gitu ya, misalkan kita pakai keran gitu kan, kerannya kita buka, terus kita pakai selang. Kalau selangnya dipencet, itu kan jadi jauh kan semburannya kan. Nah, kurang lebih VGT kayak gitu. Jadi ketika debit volume udaranya keluar banyak di RPM tinggi, dia bakal ngebuka si selangnya itu jadi lebih gede gitu. Kalau diibaratkan seperti itu. Nah, katanya kalau misalkan bermasalah, dia itu pas VGT-nya ngebuka, nggak mau balik gitu. Jadi tiba-tiba ngempos. Padahal si turbonya sih masih baik-baik aja. Jadi masalahnya di kayak motherboardnya gitu lah yang gosong. Sama VGT itu juga bisa kotor ya. Jadi kalau misalkan kalian punya mobil diesel, terutama diesel di Indonesia mau pakai Dex itu juga masih kurang ya. Jadi tetap harus sering bersihin EGR ya, ruang bakar, turbo dan kawan-kawan tuh mesti dibersihkan lah. Itu biar performanya maksimal dan juga lebih awet sih. Karena kerak-kerak yang membandel itu bisa menjadi kerak jahat, cila. Ini mobil masih enak banget ya, suspensinya ya. Ini masih enak sih. Tuh kan, suspensinya masih enak, masih kayak mobil baru gitu loh. Tuh, apalagi di tol, aduh enak banget nih, mobilnya di tol tuh. Ini mobil yang sangat gua sarankan buat kalian yang suka keluar kota, Trans Jawa, Jakarta Surabaya, Jakarta Klaten, Jakarta Jogja, yang emang butuh mobil yang nyaman, yang dipakainya bisa diandalkan, dan yang terakhir dia punya ADAS bagus. Jadi kalau Palisade kalian yang model sebelumnya ya, ada nggak sih yang bisa nambahin ADAS di Palisade sebelumnya? Om Yoko gitu nggak bisa gitu, super mekanik. Jangan cuma kalau Pajero Sport tambahin ADAS, itu menurut gua nggak terlalu urgent ya, karena ADAS-nya nggak sebagus itu, lane keeping assist-nya nggak ada, karena dia kan power steering-nya belum yang model-model mobil zaman sekarang. Terus nggak halus juga adaptive cruise control-nya gitu loh, jadi ngeremnya sama akselerasi nggak halus. Mobil ini ya bisa disetting akselerasinya halus atau kasar, karena ada near VAR-nya gitu-gitu di sini. Pengeremannya pun juga responsnya bisa diatur, mau cepet atau lambat. Nah, gue pilih yang paling slow semua loh. Jadi pas kita di jalan tol, nyalain ADAS, nyalain keeping assist, udah bener-bener santai banget, nyobain audio yang bagus. Dan gue sangat menyarankan sekali buat teman-teman yang punya Palisade, upgrade audio biar enak. Semoga nanti gue mau coba bawa ke spesialis elektronik, coba soketnya dibersihin atau apalah, atau mungkin kabelnya fleksibel ada yang itu, kalau misalkan ternyata bisa bener ya alhamdulillah, nggak perlu klaim ke Hyundai. Nggak bisa klaim juga, udah lewat dari 2 tahun. Ih, sedih ya. Aduh, ada aja. Ya wes. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah Hyundai Palisade ya. Ya, so far kilometernya cukup tinggi, berarti kan setahun 30.000 km ya. Tapi yang gua rasakan mobil ini kurang lebih punya durability sama seperti Hyundai Santa Fe yang diesel ya. Gua nggak nemuin problem di mesinnya, kaki-kakinya itu bener-bener badak. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya budget buat beli Fortuner baru, Pajero Sport baru, pengen upgrade ke Palisade, menurut gue sih nggak perlu ragu ya, karena ternyata emang mesinnya badak. Nggak perlu pusing, paling kalau misalkan kalian dapetnya interior warna putih, harus agak ekstra aja bersihinnya. Karena ya gampang kotor, tapi untungnya dia gampang dibersihkan. Itu aja mungkin vlog kita kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Buat teman-teman yang punya Hyundai Palisade, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Sampai jumpa di vlog berikutnya, bye-bye.